Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Gualbertus Pumameo, kelas 11 IPS 4. Allah Bapa dalam surga yang pengasih dan penyayang, kami umat-Mu panjatkan syukur yang berlimpah kehadirat-Mu, karena Engkau masih memberikan nafas yang baru dan segar ini serta kesehatan, sehingga saya bisa menyelesaikan artikel ini dengan baik. Judul artikel ini dampak COVID-19 terhadap aktivitas belajar siswa SMA Regina Pacis Bajawa. Harapan saya artikel ini dapat menambah wawasan ilmu pada pembaca maupun saya. Pada kesempatan ini juga saya mau berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru SMA Regina Pacis karena sudah memberikan tugas sehingga saya membuat artikel ini. Sehingga dengan artikel ini pula saya dapat menambah wawasan saya serta pembaca. Yang berikut bab 1, latar belakang. Kita tahu bahwa dunia sekarang tergoncang dengan adanya coronavirus atau COVID-19. COVID memwabah ke seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidupnya berkumpul, yang selalu berinteraksi antar sesama, yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain, kini dipisahkan untuk menutup diri, bahkan diasingkan diri dari lingkungan masyarakat, tetangga, teman-teman, serta orang-orang dekat, dan mampu menyerang dengan cepat. Virus corona atau lebih dikenal dengan nama virus COVID-19 adalah virus yang menyerang dunia saat ini. Yang kita tahu bahwa virus ini menyerang pada sistem pernapasan. COVID-19 ini merambat ke segala aspek kehidupan, bahkan pada aspek pendidikan sangat diprihatinkan. Dalam proses pembelajarannya, seperti pada sekolah saya, sekolah SMA Regina Pacis Bajawa, proses pembelajarannya dilakukan secara daring atau online. Di sekolah tidak dilakukan melalui tatap muka. Upaya pemerintah dalam proses belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Dalam proses tersebut, orang tua dipaksakan pasti untuk mendukung anaknya
dalam setiap proses belajar. Orang tua juga harus menyediakan wifi atau mengisi data ke handphone agar dalam proses belajar mengajar dapat berjalan lancar. Orang tua pasti harus menyiapkan seluruh fasilitas yang dituntut siswa, yaitu anaknya, seperti handphone, laptop, dan akses lainnya. Dalam belajar online, di sisi lain siswa merasa bosan karena tidak bertemu langsung dengan bapak, ibu guru, serta teman-temannya. Di sisi lain juga dalam belajar mengajar dalam menggunakan HP, banyak siswa yang salah menggunakan HP, seperti mereka tidak membuka materi yang diberikan guru, melainkan malah membuka situs-situs lain seperti bermain game online, yaitu Free Fire, Mobile Legends, dan lain-lain, membuka WA, Facebook. Perempuan biasanya membuka TikTok dan lain-lain. Banyak siswa yang mengalami kendala seperti yang tidak ada akses internet seperti di kampung kami, maupun handphone. Siswa yang tidak memiliki handphone harus mengirimkan tugas lewat lembar kerja, tidak melalui WA. Di sisi lain, orang tua berperan aktif terhadap anaknya. Orang tua harus tabah dan sabar dalam mendampingi setiap karakter anaknya. Yang berikut rumusan masalah. Yang pertama, apa itu virus corona atau COVID-19? Kedua, bagaimana proses pembelajaran setelah adanya COVID-19? Yang berikut, tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses pembelajarannya setelah adanya COVID-19 dan menganalisis kendala yang dihadapi SMA Regina Pacis Bajawa, melainkan setelah adanya SMA Regina Pacis Bajawa setelah adanya COVID. Yang berikut, manfaat artikel ini yaitu menjadi sumber referensi untuk setiap orang yang membaca, dan menjadi masukan untuk pengembangan pembelajaran online atau daring bagi siswa SMA Regina Pacis Bajawa dalam belajar online. Kemudian berikut bab 2 pembahasan. Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang pada sistem pernapasan yang menyebabkan sesak pernapasan. Virus ini menyerang siapa saja, tidak memandang bulu, kaum miskin, kamu kaya, ia serang. Virus ini telah memakan beribu-ribu jiwa.
Setelah itu proses pembelajaran. Setelah adanya COVID-19, ya pasti pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh atau online, tidak melakukan tatap muka. Bapak dan Ibu guru memberi tugas kepada siswa melalui HP, laptop, atau akses lain. Sekolah-sekolah didaringkan. Pertemuan-pertemuan melalui HP tidak secara langsung. Dampak COVID-19 terhadap SMA Regina Pacis Bajawa, mau tidak mau ya pasti sekolah harus ditutup untuk sementara waktu. Untuk mencegah penularan virus ini, akibatnya pemerintah harus mengambil kebijakan. Kebijakan itu yaitu dengan himbauan kepada seluruh masyarakat, siswa, dengan cara hindari kerumunan, selalu mencuci tangan setelah beraktivitas, dan tetap memakai masker, itu penting, dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Yang berikut bab 3 penutup. Kesimpulan. Dalam menghadapi virus yang melanda di bumi, siswa, guru, dan orang tua harus bekerja sama agar proses belajar siswa berjalan dengan baik. Karena virus ini sangat mematikan, atau belajar online dilakukan secara mendadak karena virus ini tidak memandang bulu. Pembelajaran secara daring adalah kesimpulan atau cara yang terbaik. Oleh karena itu, hindarilah kerumunan dan wajib mencuci tangan setelah selesai beraktivitas, dan yang pasti hindari kerumunan serta memakai masker, dan diwajibkan dilarang membuat acara-acara karena banyak pertemuan-pertemuan yang mengakibatkan atau terlibat banyak orang, yaitu pasti hindari kerumunan, serta pemerintah mengajukan agar tidak membuat acara-acara resmi seperti acara pesta, kumpul keluarga, apalagi para anak muda zaman sekarang yang sering berkumpul di daycare maupun di jalan-jalan. Akibatnya tidak menjaga diri, serta dampak negatif yang dilakukan anak-anak zaman sekarang ialah sering meminum minuman keras. Dalam meminum minuman keras tersebut, dalam bandar minuman keras tersebut hanya menggunakan 1 gelas, yang itu tidak boleh dilakukan, serta merokok hanya menjoin 1 rokok, itu sangat tidak boleh dilakukan. Terakhir,
kami masyarakat berterima kasih kepada pemerintah telah siap memberikan teladan dan tanggung jawabnya kepada setiap masyarakat, selalu aktif berperan dalam melakukan aktivitas-aktivitas untuk kebaikan masyarakat, seperti menyuruh masyarakat harus memiliki ember air untuk mencuci tangan, agar setiap aktivitas harus mencuci tangan, dan diwajibkan memakai masker. Aturan-aturan tersebut pasti dilakukan masyarakat. Itu semua demi kebaikan masyarakat. Terima kasih.